Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabihil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala 'ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat yang banyak, karunia yang banyak, rezeki yang banyak kepada kita semuanya. Marilah kita syukuri dengan cara senantiasa mengucap zikir alhamdulillah dan juga menetapkan dalam hati kita bahwa semua yang telah kita terima dari Allah merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita, dan marilah kita gunakan semuanya dalam rangka untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarganya, para handai tolanya, ahlul baitnya, para sahabat, dan juga para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh kaum muslimin termasuk kita semuanya yang benar besok kita akan mengharapkan perjumpaan dengan beliau, sehingga harapan kita menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada umat beliau dan mendapatkan syafaat beliau. Ikhwani fiddin, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan memulai dari dasar dan dari awal tentang akidah Islamiyah, di mana akidah Islamiyah merupakan syarat yang paling penting bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi tanda bagi seorang mukmin. Dia dikatakan menjadi seorang muslim atau mukmin ketika dia memiliki akidah Islamiyah. Maka banyak sekali Bapak Ibu orang-orang yang katanya sudah masuk Islam tapi belum memiliki akidah Islamiyah, sehingga mereka itu kemudian kadang-kadang dengan mudah untuk terlepas dari Islam, baik sadar maupun tidak sadar mereka berganti keyakinan. Atau ada juga orang yang kemudian belum penuh, artinya mereka ini orang Islam tapi belum penuh akidah Islamiyah itu 100% untuk dimiliki dan diyakini. Masih ada dalam hati mereka, keyakinan mereka itu akidah-akidah lain. Maka untuk itu pentingnya bagi seorang mukmin dan muslim belajar tentang akidah Islamiyah. Lah, akidah itu apa? Nanti akan kita bahas secara singkat-singkat, karena memang ini satu mizan atau satu timbangan bagi seorang muslim. Kira-kira kita ini yang belajar ini, termasuk saya sendiri, sudahkah memiliki akidah Islamiyah? Kemudian akidah yang kita yakini ini apakah juga sudah sesuai dengan akidah yang dituntunkan dalam Quran dan Sunnah? Maka ini namanya mizan, ini namanya timbangan. Kalau bahasa lugasnya itu ini adalah ukuran. Kita pakai baju ini sudah pas atau belum, ya. Maka bisa dianalogikan bahwa orang yang memiliki akidah Islamiyah itu seperti orang yang dia berjalan dengan perlente, dengan ganteng gitu, lengkap semua baju-bajunya, bahkan lengkap pula secara detail aksesorisnya. Ketika orang itu sudah berjalan dengan baju, pakai celana dalam, pakai celana panjang, kalau kita pakai sarung, kemudian pakai gamis, pakai
koko, pakai baju biasa, pakai kopiah itu sebagai ciri dari seorang muslim, maka sejatinya dia oleh orang banyak itu sudah mengesankan, oh ini orangnya rapi, ini orangnya sudah tidak bisa dikatakan orang senewen atau orang gila. Karena ada orang yang pakai baju tapi bajunya kebalik. Ada orang pakai baju tapi bajunya itu tidak sesuai dengan karakternya. Ada yang pakai celana, celananya itu tidak sesuai dengan standar yang berlaku di keumuman itu. Maka orang Islam itu standarisasi itu sudah jelas. Maka Islam ini banyak sekali disoroti oleh orang Islam yang lain. Ketika orang itu kemudian punya keyakinan yang keliru, maka kemudian banyak sekali dari ulama-ulamanya maupun masyarakat umum itu mengatakan, loh, ini orang Islam kok dudu tuh. Gitu. Maka yang pertama sebetulnya apa akidah itu? Kita sering dengar kata akidah, kita sering dengar kata tauhid, kita sering dengar kata iman, gitu. Sebetulnya apa? Maka pada definisi akidah ini perlu kita perjelas bahwa akidah itu adalah i'tiqad. Gitu. I'tiqad itu apa? I'tiqad itu keyakinan yang mengikat. Ya, jadi keyakinan yang mengikat. Kalau orang itu punya keyakinan seperti itu, dia terikat dengan sesuatu. Apa itu? Kalau akidah Islamiyah berarti akidahnya dia seorang muslim. Nanti disebut ini i'tiqadnya itu, ini keyakinannya adalah keyakinan Syiah. Karena apa? Dia meyakini bahwa Nabi Muhammad itu ketika mendapatkan wahyu sebetulnya bukan haknya. Malaikat Jibril itu keliru. Harusnya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, keyakinan seperti ini adalah keyakinan Syiah. Al-Quran yang hari ini kita baca Bapak Ibu, itu adalah Al-Quran yang keliru, Al-Quran yang palsu atau sudah terkodifikasi, sudah ada tambahan-tambahannya. Al-Quran yang masih asli itu masih dibawa namanya Mushaf Fatimah, yang masih dibawa oleh Imam Murtadho, imam yang sembunyi di dalam gua, ditunggu-tunggu sampai sekarang. Dia yang membawa. Sementara belum ada, kita pakai ini saja dulu. Keyakinan orang Syiah, ya. Bahkan keyakinan orang Syiah itu yang namanya nikah mut'ah, itu, ya. Nikah mut'ah itu sebagai ibadah. Kalau kita ini kan tabu, namanya nyewake kok apa kontrak istri gitu kan. Nah, istrimu tak kontrak 1 hari 1 malam bisa enggak? Seperti itu keyakinan. Maka itu namanya ikatan. Ikatan siapa ini? Ikatan Islam, ikatan Mu'tazilah, ikatan Ahmadiyah, atau ikatan Syiah. Itu. Maka akidah Islamiyah itu sebetulnya ya sebagaimana yang kita yakini hari ini, yakni ikatan-ikatan keyakinan yang berhubungan antara amal dan keyakinan, yakni yang dituntunkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka nanti sumber daripada pengambilan i'tiqad atau akidah ini, 1 adalah Al-Quran, 2 adalah As-Sunnah, yang ketiga adalah akal sehat. Karena Islam, Al-Qur'annya maupun sunnahnya tidak mungkin bertentangan dengan akal sehat. Lah kemudian nanti ada pertanyaan, lah kita nggak bisa menganalogikan orang yang mati itu kemudian hidup lagi di alam barzah. Kita nggak bisa membayangkan bagaimana itu nanti meniti sirat, ya, titian di antara surga dan neraka itu setajam silet, kemudian selembut rambut yang dibelah 7. Kita nggak bisa menganalogikan bagaimana meletakkan akal itu dalam Islam. Nah, nanti akan dibahas. Maka definisi ini cukup untuk mewakili apa? Bahwa yang disebut dengan akidah itu adalah ikatan keyakinan yang harus dimiliki seorang muslim, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah dan akal sehat, yang kemudian itu kemudian menjadi tema bahwa akidah itu 1 harus meyakini Allah, 2 harus meyakini ada malaikat, 3 nabi, kemudian rukun iman yang 6 itu menjadi bagian yang besar, ya, yang besar, yang utama bagi seorang mukmin. Sebagaimana tadi kita gambarkan,
Orang itu kalau sudah berjalan pakai celana panjang, pakai baju, pakai sandal atau sepatu, pakai topi, maka orang itu sudah dikatakan, "Wo, kuwi wong waras." Gitu. Itu adalah orang yang punya akal. Tapi kalau kemudian dia pakai celana saja, ya, apalagi cuma pakai celana panjang, kemudian pakai dasi kok nggak pakai baju gitu, orang akan mengatakan orang gila. Prioritasnya apa? Lebih dulu dasi atau lebih dahulu baju? Itu harus ada prioritas. Maka orang yang kemudian tidak punya baju harus mengadakan baju dulu. Kalau bajunya kebalik, harus kemudian dibalik dulu supaya normal. Kalau dia itu kemudian pakai sarung, itu sarungnya harus standar. Kalau sarungnya cuma diuntel-untel nang dhuwur, gitu kan, dia pakai sarung tapi cara pakainya salah, itu maka dia bukan. Demikian juga akidah. Orang pertama kali harus memiliki keyakinan tentang Allah dulu, itu beriman kepada Allah. Maka dalam ayat yang banyak dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa innalladzina amanu billahi, yang pertama adalah Allah. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Dua ini yang pokok. Nah itu. Wal yaumil akhir. Maka kemudian yang ketiga. Tiga keyakinan yang pokok. Kemudian setelah itu bahwa Allah itu memiliki malaikat. Allah itu kemudian menentukan khodok dan khodar. Kemudian Allah itu kemudian memiliki kekuasaan untuk meluluh lantakkan yang disebut dengan yaumul qiyamah. Itu kemudian berikutnya. Maka dalam Al-Quran kadang-kadang cuma disebutkan satu, kadang dua, kadang tiga. Yang satu itu meliputi yang lima, yang dua atau tiga itu meliputi yang selanjutnya itu. Ya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Kemudian summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Itu ulaika humus shadiqun. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Kemudian wal kitabil ladzi anzala ala rasulihi. Kemudian kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini adalah harus kita adakan, tidak mungkin kemudian ada sendiri. Maka kemudian hukum atau masyru'iyah memiliki akidah itu apa? Hukumnya berarti wajib, harus diadakan. Kalau kita ini belum ada dalam hati kita, ibarat kita itu punya ruang tamu. Ruang tamu itu kebiasaannya yang pokok di dalam ruang tamu itu ada apa? Meja kursi 2. Sing pokok-pokok, karpet misalkan. Yang ketiga mungkin lampu. Yang keempat mungkin tempat untuk minum-minum itu magic, ya kok magic jar, dispenser itu. Contohnya itu. Jadi kita ini umpama punya ruang, bisa dikatakan itu ruang tamu, harus diadakan dulu. Hati kita dikatakan seorang muslim, di dalam hati ini di pojok sana yang paling besar itu nanti diadakan namanya keyakinan, namanya Allah. Di situ ada Allah. Yang kedua, Allah itu memiliki makhluk namanya malaikat, memiliki rasul namanya nabi-nabi, gitu kan. Kemudian memiliki risalah-risalah yang disampaikan kepada kita melalui rasul itu namanya apa? Kitab-kitab. Nah, dalam hati itu kemudian terbentuk satu kamar, kalau tadi kamar penuh dengan syarat-syarat dikatakan sebagai sebuah kamar tamu. Nah, pun Islam seperti itu. Kan kadang ada, Pak. Ya, seorang, kenapa kamu itu tidak sholat? Banyak kan orang Islam tapi nggak sholat. Itu ketika nabinya itu dihina, itu marahnya bukan main, sebagaimana yang hari ini terjadi 2 hari yang lalu. Orang buat buku namanya Santanin Versus, udah lama ya itu ya, hampir lupa kita ya. Salman Rushdie itu kira-kira sudah tahun berapa itu, lama sekali baru muncul kembali. Ada orang yang kemudian menikam
menikam daripada Salman Rushdie. Bahkan di Pakistan itu ada seorang tentara kalau di sini itu menembak seorang hakim agung karena menghina Nabi Muhammad. Itu. Di mana itu? Tanah Abang itu banyak preman-preman yang nggak salat itu. Tapi kalau dengar bahwa nabinya dihina, dia paling depan untuk membela Nabi Muhammad SAW. Nggak sholat. Nah, ini sebuah keyakinan cuma sebagian tadi. Sebagaimana tadi kita sampaikan, cuma orang itu pakai celana saja, itu pakai celana saja, nggak pakai baju, nggak pakai koko gitu. Atau di dalam kamar tadi cuma ada meja kursi saja, itu bisa dikatakan iya itu seorang muslim tapi belum penuh gitu. Maka Allah perintahkan itu sebagaimana dalam surat Al-Baqarah itu, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu aduwwum mubin. Berarti selain daripada keyakinan yang harus diyakini sesuai dengan perintah Allah dalam Quran maupun yang dicontohkan Nabi Muhammad, itu adalah innahu perbuatan amali syaitan, dan setan itu aduwwum mubin. Karena apa? Punya kepentingan untuk menggelincirkan kita dari siratal mustaqim. Nah, dari sinilah kita berangkat bahwa keyakinan-keyakinan itu banyak sekali. Ini kan masih apa Pak? Masih suasananya itu masih suasana bulan Muharram. Ya. Mungkin diantara kita orang Indonesia khususnya Jawa ini lekat sekali dengan keyakinan-keyakinan yang keliru. Keyakinannya namanya benar tapi keyakinannya keliru. Ya. Ini bulan apa? Suro. Suro bukan sebagaimana saya ngomong loh ini. Nama saya Suro. Ya mungkin dulu lahirnya bulan Suro. Ya. Tapi juga tidak lah, namanya Pak Ribut itu ketika lahir juga nggak ribut kan? Itu. Ya ngepasi aja itu. Orang tua itu biasanya kan kalau ngasih nama jeneng apa asma karyo jopo atau karyo dungo. Nama itu sebuah doa atau sebuah harapan. Nah, Suro ini banyak sekali masyarakat kita itu meyakini, mereka sholat, kadang haji gitu. Kalau Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu hajinya ke Makkah, kemudian juga ke Madinah gitu. Tapi kemudian bulan Muharram setelah pulang baru seminggu gitu, hajinya nanti ke Gunung Kawi sana, di Malang sana. Hajinya ke sana. Atau kalau kita enggak di sini, dulu itu di Jawes ini itu ada biro perjalanan wisata ke tempat-tempat kayak gitu itu. Kebetulan kan mertua itu ada percetakan, biasa dia buat apa tiket itu di situ. Nah, mertua saya nggak mau dibayar, tapi apa melu gitu. Kemudian punya cerita kemana? Ke namanya ini Sunan Wali Songo. Besok Wali Pitu gitu, kemudian besok kemana lagi. Jadi mereka punya keyakinan ziarah seperti itu sebagai sebuah ibadah yang afdal daripada ibadah yang lainnya. Mereka punya syarat-syarat khusus 3 hari misalkan. Kalau jamaah tabligh itu khuruj misalkan ada metode untuk dakwah maupun untuk tarbiyah itu khuruj 3 hari. Nah mereka punya metode apa? Pergi ziarah 3 hari 3 malam ke tempat-tempat yang telah tadi dipaketkan. Kalau 3 hari itu ya Wali Songo gitu, dari Gresik sana sampai Cirebon datangi itu 3 hari. Nah, mereka seolah-olah sudah melakukan ibadah yang ya, keyakinannya itu datang kepada wali-wali itu, ziarah kepada wali-wali itu merupakan bagian daripada akidah yang mereka yakini itu. Padahal nggak ada satu dalam Al-Quran maupun hadis pun yang menyebutkan seperti itu. Nah, kemudian ada lagi ke Madura atau kembali namanya Wali Pitu. Itu. Wali ini eneng berarti Pitu tambah Songo itu berapa itu? Kita kenal cuma Wali Songo. Ternyata di sana ada Wali Pitu. Nah, kemudian ke mana itu? Nusa Kambangan juga.
itu. Kemudian ke Sunan Bayat dan lain sebagainya, itu paket-paket seperti itu. Atau surah kemarin yang masih terngiang, itu ada keyakinan orang Jawa yang kemudian ketika malam satu Muharram atau satu surah itu mereka itu punya laku namanya berjalan topo bisu, itu dengan falsafah yang mungkin mereka karang-karang, kemudian pergi ke Solo dengan bisu ke tempat Mangkunegaran, mutar di sana searah jarum jam, itu kemudian 7 kali, habis itu kemudian pergi ke Paku Buanan, itu untuk apa? Mengikuti ritual jamasan. Setelah jamasan kemudian mengikuti kebo bule Kiai Slamet. Itu banyak ya, mungkin bapak-bapak saja yang mungkin belum pernah lihat acara itu ya. Setelah itu bukan itu saja, cari kotoran daripada kebo bule tadi, itu rebutan loh Pak. Itu kita yang ganteng saja seperti Pak Didi belum tentu itu kotorannya bentuk rebutan, itu kalah sama kebo Kiai Slamet. Air kencingnya dan juga kotorannya itu untuk rebutan. Yang rebutan bukan bapak-bapak, ibu-ibu yang banyak. Itu katanya apa? Ya biar glowing lah gitu nanti untuk ini. Kalau bapak-bapak biasanya cuma kemudian diambil pakai kain putih. Kemudian kalau dia itu punya sawah, itu kan biasanya orang-orang gitu. Ditanam di sawah itu biar panennya bagus. Kalau enggak punya toko biar untuk pelarisan gitu. Kalau ibu-ibu itu ya biasanya untuk kecantikan, biar nambah aura. Untuk apa? Ya untuk pilis namanya. Tahu pilis? Ya, wong Jawa pilis itu dah. Pilis itu ya kayak itu mandi lulur ya. Lulur tapi pakai kotoran Kiai Slamet. Banyak keyakinan seperti itu. Ini masih belum rampung kan ini surah. Nah, kita berjalan ke selatan yang suka touring itu, coba ke Bayat sana ya, atau ke daerah Praji sana. Kalau ke timur itu sampai ke daerah Meteseh ke timur itu Jumantono. Kalau ke sana itu ya paling dekat sini Kalioso di Alas Krendo Wahono. Yaitu kalau ke barat mungkin daerah Cepogo, kemudian ke selatan sampai Sumowono. Itu biasa kalau wayah-wayah gini ada namanya bersih desa. Ada Anggoro Kasih, kemudian ada itu Rebu Wekasan dan lain sebagainya. Mereka punya keyakinan apa? Bahwa ini adalah dalam rangka berdoa kepada Allah dengan cara itu membuat makanan, kemudian di tempat-tempat keramat kayak begitu, ya, dengan acara-acara mungkin reokan, ya, jatilan itu sampai kesurupan itu. Kalau ada yang kesurupan itu sudah berarti makbul. Reok kok orang kesurupan, itu orang makbul itu kata mereka. Ya, pohon-pohon besar, tempat-tempat yang keramat itu biasa kayak gitu. Ya, apalagi di daerah Ngampel ya Pak ya. Ngampel naik itu biasa kayak Pantaran itu. Di desa-desa punya pasti keramatan itu. Nah, padahal mereka itu 100% Muslim. Nah, ini penting. Maka pentingnya kita memahami masalah akidah. Maka yang disebut dengan i'tiqad itu adalah keyakinan. Adapun yang lain disebut dengan ibadah muamalah itu. Nah, di sini disebutkan bahwa syariat itu terbagi menjadi 2 bagian pokok. Yang pertama adalah i'tiqadiyah atau i'tiqadi yang berhubungan dengan keyakinan. Kalau kita sholat itu sedang menghadap siapa? Allah. Kalau antum itu sedang menyembelih kurban, itu perintah siapa? Rasul. Siapa rasulnya? Muhammad. Di mana Muhammad itu turun? Di Mekah itu. Ini keyakinan. Itu. Kita nggak membutuhkan bukti, tapi sudah literasi yang kemarin kita terima dari guru-guru kita, kiai-kiai kita itu sudah cukup. Lah itulah namanya keyakinan. Sebagaimana orang Jawa punya keyakinan, mereka nggak butuh literasi. Apa? Ketika punya anak, kemudian ari-arinya itu, ya plasentanya itu, sama sing untuk apa itu bungkus bayi itu namanya ya ari-ari ya. Kalau dalam bahasa medis apa namanya? Kenapa Pak?
Kalau yang tumpah itu namanya kawah. Yang bungkus itu ari-ari, maka disebut kakang kawah. Karena dhisik adi ari-ari bar kuwi bayine metu, kemudian ari-arinya itu plasenta dan untuk bungkus itu keluar. Maka dalam istilah Jawa itu kakang kawah adi ari-ari itu, kemudian petang penjuru siji pancer. Pancere sapa? Pancere ya kamu itu. Keyakinan orang Jawa. Ya. Kiblat papat, utara, selatan, timur, barat, pancarnya kamu itu. Keyakinan-keyakinan seperti itu di Jawa umum gitu. Nah, kemudian orang nggak berani pati-pati gitu, punya anak kemudian hari-harinya mau dibuang di mana ini? Gitu. Ya ditanam di depan rumahnya kalau punya keyakinan. Nggak berani kemudian itu dilumpati, oh kualat nanti. Lah kualat itu apa? Itu maka yadurruhu wa asmuhu. Dia memberikan manfaat maupun madharat. Ini keyakinan. Padahal kalau orang Cina atau orang Jepang itu tahu punya khasiat kayak begitu, ya orang Jepang sama orang Cina pasti melakukan hal seperti itu. Atau Rasulullah melakukan seperti itu. Dikasih apa? Petelot, dikasih jarum, dikasih macam-macam itu. Itu kalau dulu, kalau sekarang mungkin berbeda. Kasih HP, kasih laptop, kasih apa gitu biar pinter kok. Ya, pinter kok cuma jarum itu. Ya. Ini. Yang pertama itu berhubungan dengan masalah i'tiqad. Yang kedua dengan masalah amaliyah. Itu. Amaliyah yang kita hari ini kita lakukan seperti taklim ini amaliyah. Taklim keneng ora keneng gitu. Yang keneng maksudnya yang berjalan atau antum mengikuti hadir pada hari ini, pasti punya keyakinan. Apa? Taklim di Ahad pagi habis subuh itu bahkan itu ikut boleh nggak? Yang ikut punya keyakinan apa? Ketika pas hadir saat itu didoakan oleh para malaikat. Yang hadir saat itu mendapatkan rahmat dari Allah. Itu. Kemudian itu bagian daripada jihad fi sabilillah. Ini keyakinan-keyakinan. Ini yang sifatnya muamalah. Gitu. Lah, kemudian Ikhwani Fiddin arsadani wa arsadakumullah itu. Kadang-kadang Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyebut keyakinan ini banyak sekali namanya. Maka di sini disebutkan istilah-istilah yang membahas akidah Islam. Jangan nanti kemudian kita simpang siur, gagal paham atau salah paham dengan yang lain. Di sini disebutkan yang pertama adalah akidah. Tadi disebutkan i'tiqadiyah, keyakinan. Apa? Nah, sesuatu yang harus kita hadirkan dalam hati. Yang dihadirkan itu diyakini. Kalau belum hadir dalam hati, harus dihadirkan. Itu. Kemudian yang sudah ada dalam hati, hadir dalam hati, kok tidak sesuai dengan akidah yang dibawa oleh Rasulullah, maka harus kita singkirkan. Kalau ibu-ibu misalkan, mripatku kedutan gitu. Ya, sering tau, mripatku kedutan, lah kiwa apa tengen? Kiwa, oh yang kiwa kuwi arep ditagih karo Bang Plecit, yang tengen arep itu arisan gitu kan. Ada keyakinan seperti itu. Kedutan nggon apa? Nggon lambi, itu pojok lambi ngendi? Tengen. Oh yang tengen kuwi arep diseneni karo maratuamu. Itu. Yang kiwa kuwi arep diseneni karo tukang parkir. Ada kan burung tatoyur namanya. Mambengi nang burung gagak gondol nyawa gitu. Maksudnya gondol sawa ya ning asing arep mati dulu. Aneng perenjak nggancer wae itu. Bunyi terus arep neng tamu. Itu kan sering tuh. Ada. Kalau nggak seperti itu, kita lewat di sebuah jalan, ada mitos kalau lewat di situ itu harus ngedim, harus ngelakson itu. Nah, semuanya ini adalah keyakinan-keyakinan yang keliru, harus disingkirkan. Itu. Diisi dengan apa? Maka kata-kata la ilaha illallah itu ada dua syarat atau harus diadakan makna la ilaha illallah itu. Yang pertama adalah an-nafi'u,
An-nafi'. Nafi' itu apa? Nafi' itu menyingkirkan, meniadakan. Nah itu. Nah, kemudian yang kedua adalah isbat. Kata-kata la ilah itu namanya nafi'. Tidak ada Tuhan itu kan meniadakan. Kalau dalam hati kita itu misalkan seperti tong sampah gitu. Di dalam tong sampah itu ada apa? Disingkirkan semuanya. Itu namanya menafikan, menghilangkan, membersihkan. Dalam hati kalian ada apa? Ada keyakinan tentang ari-ari, tentang kakang kawah, adi hari-hari, tentang tadi manuk perenjak, manuk gagak, kemudian kedutan tadi disingkirkan. Semuanya tidak bisa memberikan manfaat dan madharat. Itu. Tidak ada yang bisa memberikan rezeki, tidak ada yang berhak untuk disembah, tidak ada berhak untuk diagungkan. Itu namanya membersihkan. Lah kemudian illallah itu namanya isbat. Isbat itu menetapkan. Ya, menetapkan. Makna la ilaha illallah itu adalah menafikan dan mengisbatkan. Di samping menghilangkan sesuatu yang tidak diridhoi Allah, menetapkan apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keyakinan kita, dalam keimanan kita. Kita enggak percaya kepada Nyi Roro Kidul, itu namanya menghilangkan. Siapa yang memberikan manfaat? Ya Allah. Kalau kita itu mau punya gawe atau kita mau menikahkan anak kita, orang Jawa itu paling pantangan di hari bulan Suro itu 5 hal. Itu apa? Bepergian, 2 ngedekne omah, itu kalau di sini nggak ada ngedekne omah, ngerti-ngerti dadi gitu kan. Itu kalau orang Jawa itu ngedekne omah pas masang penuwun itu ada waktu. Nah, di situ nggak boleh bulan Suro. Kemudian duwe gawe, baik itu nikahkan anak maupun apa namanya macam-macam itu. Kemudian punya kepentingan-kepentingan yang sifatnya ini umum nggak boleh. Itu karena apa? Ngepasi Nyi Roro Kidul baru punya gawe, atau portal alam gaib, alam mistik itu baru terbuka pada saat itu. Sehingga apa? Orang takut, engko ada hari naas namanya. Itu hari naas. Kowe ngepasi hari naasmu, kowe engko cilaka. Yen duwe bojo, anakmu pegatan. Itu. Yen ngepasi gawe omah, omahmu ambruk. Itu kan memberikan manfaat dan madharat namanya. Nah, ini keyakinan-keyakinan yang harus dihilangkan, namanya dinafikan. Diisi dengan Allah. Illallah, karena yang memberikan manfaat itu dan juga memberikan madharat, yang berhak berkuasa itu adalah hanya Allah. Nah, ketika kita itu takut kepada Allah, kita ini rojak mengharap kepada Allah, cinta kepada Allah, lah itulah letaknya tauhid. Maka di sini disebut tauhid. Tauhid itu apa? Mengesahkan Allah, tidak ada yang lain. Yang namanya Nyi Roro Kidul, itu hanya makhluk Allah. Kalau itu jin, dia tidak punya kekuasaan dan tidak punya madharat kepada kita kecuali dengan izin Allah. Kalau kita mungkin sampai ke Gunung Lawu misalkan, Gunung Lawu di Argo Dumilah, Argo Dalem sana, kita punya keyakinan bahwa kene iki eneng sing bau reksa jenenge Nyi Sedah Merah. Nah, yang bisa begini dan begitu, kemudian banyak sekali yang berkunjung ke sana untuk mencari berkahnya. Gitu. Kalau Suro banyak gitu. Ya, untuk sekedar sampai ke puncaknya di Argo Dumilah sana. Kalau enggak ke Gunung Merapi. Gunung Merapi itu mitosnya adalah Bah Petruk, maka ada irung Petruk. Kalau kita gue sampai sana, irung Petruk itu ampuh itu. Nah, tapi bukan karena apa, mitos. Sampai irung Petruk karena apa? Ini sepedanya ya benak, kemudian kekuatannya ya sampai gitu. Biasa itu. Tapi kalau sampai ke puncak sama sana di Pasar Bubrah di Merapi sana, kemudian meyakini sesuatu yang tadi gitu, bahwa nanti itu berkah Bah Petruk, itu keliru. Orang-orang Selo itu kalau bulan Suro nanti di hari malam Suro itu beleh apa itu kerbau di alun-alun itu. Nah, kemudian kepalanya nanti dusung pakai tandu itu dimasukkan ke kawah sana. Itu kalau dulu itu kalau pas acara sama bupatinya itu pakai oncor, sekarang nggak boleh katanya, dan tidak ngobong hutan.
itu sampai atas sana, dicemplung ke. Itu apa? Ya mereka berlindung dari penguasa Gunung Merapi. Jangan sampai memuntahkan laharnya di sekitar Selo, kalau itu orang Selo. Nanti orang sana ada lagi, orang sana ada lagi. Nah, di ini kalau bisa sampai di Pantaran naik itu Jalan Setapak itu namanya ada Wat Ogalagil. Wah, kalau bisa naik ke sana itu ada keyakinan, ada namanya Desa Cindelaras gitu. Kalau orang mau judi pakai sabung ayam, master-masternya itu cari berkahnya di sana. Namanya Desa Cindelaras. Jenenge wae Cindelaras, mesti nggone nggak ben kan cerita kerakyatan kan gitu. Nah, seperti itu. Padahal semua ini kita itu berdoa hanya kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hanya kepada Allah saja. Berdoa kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Tidak meyakini Allah itu punya anak, tidak diperanakkan, maka disebut dengan tauhid. Gitu. Yang ketiga adalah as-sunnah. Ya, akidah itu as-sunnah. Karena apa? Apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah akidah. Rasulullah mempraktekkan Al-Quran, Rasulullah mempraktekkan seorang nabi, yang nabi itu adalah Rasul. Gitu. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Itulah nabi. Itu mempraktekkan, mengajarkan sampai kemudian memberikan contoh. Itu. Nabi Muhammad memberikan contoh dalam apa? Dalam keyakinan dan juga dalam ibadah kepada Allah. Maka disebut as-sunnah. Apa saja yang datang dari Rasulullah itu adalah as-sunnah, dan as-sunnah itu adalah akidah, karena akidah bersumber dari as-sunnah. Kalau Nabi itu hanya mengajarkan saja, kita nggak sampai seperti ini, Pak. Nabi itu sampai kemudian mengawal pelaksanaan daripada Islam itu sendiri. Maka waktunya banyak. Kalau hanya menyampaikan mungkin ya daurah atau pelatihan, kalau ini ya seminar itu cukup. Itu sehari 2 hari. Nabi Muhammad itu diutus selama 22 tahun. Itu. Bagaimana cara mempraktekkan tauhid ketika di Mekah, kemudian bagaimana mempraktekkan syariat Islam ketika di Madinah. Itu. Dalam waktu 13 tahun plus 7 tahun ketika Islam itu kemudian bisa menaklukkan Fatu Makkah, itu hanya tersisa untuk controlling dan muhasabah itu 2 tahun bagi Rasulullah. Rasulullah setelah 2 tahun itu kemudian meninggal dunia. Apa? Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Jadi sudah sempurna Islam ini. Itu ketika ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dalam keyakinan teori maupun praktek. Yang keempat adalah usuluddin. Usul itu adalah pokok. Usul itu adalah sesuatu yang paling paling pokok sendiri. Maka disebut dengan usuluddin, pokok-pokok din. Karena nanti ada cabang-cabangnya. Hari ini banyakkan orang berpecah belah karena masalah cabang. Ya. Muhammadiyah dengan NU itu tidak ada masalah. Dia itu meyakini Allah sama, dia meyakini Rasulullah sama, kemudian ketika dia ini menghadap ke kiblat-kiblatnya juga sama, Al-Qur'annya juga sama, gitu. Yang berbeda apa? Dalam masalah furu'iyah, itu. Maka seorang muslim harus memenuhi usul-usulnya dulu. Kalau ada seorang muslim sendiri ataupun kelompok itu, kemudian secara usul itu kemudian keliru, nah inilah yang kemudian disebut dengan aliran sesat, baik sadar maupun tidak sadar. Hari ini Pak, banyak sekali orang yang keluar dari satu lembaga namanya Islam Jamaah atau LEMKARI atau LDII. Mereka keluar apa? Karena mereka sudah sadar bahwa ada sebagian daripada keyakinan yang keliru dari lembaga ini. Ribuan, termasuk tetangga saya tak tanggap itu. Kenapa kamu keluar? Ya sekarang baru sadar. Kenapa sadar? Ada bagian-bagian yang dulu pernah dinasihatkan kepada kami enggak
nggak manut itu. Ternyata setelah kemudian di antara ulama-ulama kami untuk tabayun atau apa cek and recheck di Mekah Mukarramah dan juga di Madinah sana, kemudian dia pulang membawa kebenaran dan kemudian kami sadar. Gitu. Apa diantaranya yang paling mereka itu terpukul itu tentang masalah takfir, namanya qawaidut takfir. Jadi selain daripada jamaah yang berbaiat kepada amirnya itu adalah kafir, maka ketika itu disebut najasun. Nah, kalau sholat di masjid itu harus dibersihkan. Kalau ngambilkan memean itu cucian itu harus dicuci kembali. Nah, keyakinan seperti itu. Nah, kemudian mereka sadar, kemudian mereka mengatakan kami rujuk sekarang dengan kaum muslimin. Karena Islam itu nggak mungkin sepakat dalam kesesatan. Itu sudah menjadi mukjizat Nabi Muhammad SAW bahwa umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Maka kalau kemudian ada akidah yang keliru, walaupun yang membongkar itu mungkin orangnya agak nyentrik sebagaimana tadi pesulap merah gitu, ya itu keliru. Punya keyakinan seperti itu namanya dukun. Uskun namanya, ustadz dukun. Ya, walaupun dia itu mengatakan ustadz tapi prakteknya dukun. Banyak sekali ahli ruqyah yang mengobati ini seperti itu pakai mantra-mantra, kemudian pakai praktek-praktek kedukunan. Nah, itu maka dibongkar ini, walaupun orangnya nyentrik, bukan yang bongkar bukan Majelis Ulama Indonesia atau seorang kiai itu, tapi kemudian kan masyarakat cukup tercerahkan dengan apa yang dibawa oleh pesulap merah. Nah, maka dalam hal ini namanya usuluddin itu tadi pakaian-pakaian pokoknya dipakai dulu. Itu yang 6 itu. Percaya kepada Allah yang benar, percaya kepada malaikat yang benar gitu. Ada loh orang itu yang percaya kepada malaikat tapi enggak benar. Apa? Malaikat itu ada anak perempuannya Allah. Gitu. Ada yang punya keyakinan seperti itu. Karena apa? Malaikat itu lenang apa wedok? Gitu. Ditanyakan seperti itu. Maka nanti ada orang yang pikir-pikir yang lenang ya wedok gitu. Itu pakai logika. Maka nanti ada akidah-akidah yang keliru namanya akidah ilmu kalam maupun metafisika, ilhad namanya itu, maupun Mu'tazilah, Jabariyah dan lain sebagainya. Yang keempat disebut fikul akbar. Fikih itu adalah pemahaman akbar itu yang besar, artinya yang pokok. Ya sama dengan usuluddin. Ini juga yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah, yaitu menggunakan istilah ini. Apa? Bahwa akidah itu adalah fiqh akbar. Atau juga disebut dengan keenam asyariah. Kita sering dengar syariah Islamiyah. Syariah itu apa? Syariat. Syara'an lakum minad din ma wasabihi Nuhan. Itu. Dalam surat As-Surah ayat 13 itu disebutkan syara'alakum itu apa? Yang diperintahkan, yang diputuskan untuk diikuti. Kalau sekarang itu yang diperundang-undangkan. Itu undang-undang Allah, namanya syariat Islam, syariat Allah. Maka disebut akidah. Akidah disebut syariah. Itu. Karena apa? Kamu harus punya keyakinan ini, kamu tidak boleh punya keyakinan ini. Itu adalah syariat, perintah. Keputusan Allah, undang-undang Allah. Itu. Yang terakhir namanya al-iman. Ini yang agak sering kita dapat dalam Al-Qur'an. Banyak sekali dalam Al-Qur'an itu innalladzina amanu atau innamal mu'minun. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Orang yang beriman kepada yang 6 itu. Beriman kepada Allah, Rasul, kitab-kitab, malaikat, hari akhir, qadha dan qadar. Itu maksudnya orang yang beriman. Itu. Kok kemudian orang salah satu dari 6 itu kok nggak percaya atau berlainan dengan kaum muslimin, maka tidak disebut dengan orang iman. Dia apa? Menjadi orang yang tersesat, orang yang aliran sesat. Loh, siapa yang menyesatkan? Allah sendiri, karena tidak sesuai dengan
aran Allah. Maka di sini disebutkan siapa sih kelompok-kelompok yang kemudian dikatakan sesat? Kalau yang tidak sesat bagaimana? Sebetulnya kalau tidak ada aliran sesat, itu cukup Islam saja. Kamu muslim? Iya. Itu. Tapi gandeng kemudian ada banyak sekali keyakinan-keyakinan yang keliru. Kemudian secara spesifik Nabi Muhammad itu mengatakan siapa Islam yang benar ini, yang 73 itu kemudian berpuak-puak, yang satu masuk surga yang benar, yang 72 itu adalah akan masuk neraka. Merekalah yang satu itu adalah disebut ma'ana alaihi wa ashabi. Apa-apa yang aku Nabi dan juga para sahabat ada dalam keyakinan mereka. Mereka meyakini sebagaimana kami para sahabat radhiyallahu anhum dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak seperti itu maka disebut ahlul bid'ah. Orang yang mengada-adakan keyakinan yang bukan diyakini oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Siapa mereka? Di sini disebutkan pertama golongan ini disebut dengan ahlu filsafat. Filsafat itu apa toh? Filsafat itu adalah di sini disebutkan orang-orang yang mengedepankan daripada akal sebagaimana ilmu kalam. Oh, yang pertama ilmu kalam dulu. Ilmu kalam, filsafat, kemudian al-ilahiyat itu semuanya mengedepankan logika. Itu. Kalau tasawuf itu mengedepankan perasaan. Itu. Ilmu kalam atau ilmu mantik itu sebagaimana orang ateis. Kenapa ateis? Orang ateis itu tidak percaya dengan apa itu? Mereka mengatakan mitos bahwa di atas segala sesuatu itu ada kekuatan yang maha besar. Tidak, mereka berkata misalkan ini air, iya, air apa namanya? Ini namanya air mineral. Siapa yang buat perusahaan? Namanya apa? Dakia. Di dalamnya apa? Air. Air siapa yang buat? Oh, itu terjadi karena sebuah siklus alamiah dari alam ini, dari hujan kemudian turun ke gunung, kemudian lah siapa yang membuat gunung? Nah, siapa gunung itu? Bertanya itu sampai berantai-rantai. Itu namanya ilmu kalam. Sampai nanti akan ditemukan siapa yang membuat Tuhan. Kalau kemudian kekuatan yang besar itu dikatakan Allah, siapa yang membuat Allah? Itulahnya sesat. Ya, ilmu mantik atau ilmu kalam. Yang itu sebetulnya kemudian sama dengan filsafat. Filsafat itu juga seperti itu. Kenapa kita itu harus pakai baju? Itu, pakai baju gamis, itu, pakai kopiah. Kenapa? Itu. Lah, kemudian dicari jawabannya, itu semuanya membutuhkan akal, logika. Sebagaimana juga al-ilahiyat, metafisika. Walaupun kelihatannya itu mistik, itu, metafisik itu, tapi semuanya akal. Bukan apa? Selain akal itu, di atas akal itu ada wahyu. Mereka itu menolak wahyu. Kalau tasawuf itu perasaan. Sesuatu yang kurang kurang puas, berangkat dari kurang puas, maka disebut dengan tasawuf. Itu. Kurang puas masalah ibadah, kemudian mengadakan ibadah yang lebih mereka anggap itu memenuhi daripada perasaan. Itu sampai kemudian ada trance. Itu kalau kita kan cukup khusyuk, Allahu Akbar, itu kita kondisikan bahwa di hadapan kita itu Allah dengan ucapan-ucapan yang sudah diatur itu, Bismillahirrahmanirrahim, seolah-olah sedang berbicara kepada Allah. Dengan namamu ya Allah aku menyebut, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Gitu. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah engkau lah yang memiliki segala puji. Itu namanya kan fokus, namanya khusyuk. Cukup itu saja, nggak perlu sampai kemudian trance, sampai kemudian itu seolah-olah itu halusinasi. Itu harus seperti naik ke puncak yang tinggi, ya. Kemudian sampai kemudian ada sinar putih. Itu. Ini kan namanya tadi tasawuf. Itu. Lah, sebetulnya tasawuf itu atau tarekat itu sebuah jalan. Itu. Jalan apa? Jalan untuk beribadah kepada Allah. Artinya dicintai dan mencintai Allah. Itu. Lah, sebetulnya kita jalan sholat itu kan jalan. Semua yang dicontohkan Nabi Muhammad itu tarekat sebetulnya.
Tapi mereka nggak puas. Karena apa? Nggak memenuhi standar tadi. Nabi Muhammad kok cuma sholat, cuma puasa, cuma haji, cuma umroh gitu. Kurang kita ini. Nah, maka harus kemudian namanya uzlah, menyendiri di gua-gua, ya, menyendiri di tepi pantai gitu. Untuk apa? Memuaskan spiritual mereka. Itulah yang disebut dengan tarekat atau tasawuf. Nah, baiklah Bapak Ibu dan jamaah semuanya, waktunya sudah pas. Ini saya juga mau ke Weleri, jam 6 ditunggu. Mohon maaf nanti tidak bisa membersamai sarapan. Jadi ya pengen. Dan wah, berarti ini libur ya. Kebenaran. Mau ke Weleri Kendal jam 6 ditunggu di rumah gitu. Oke. Sampai kepada sumber-sumber pengambilan akidah Islamiyah, insya Allah nanti dilanjutkan pada kesempatan yang lain. Semoga yang sedikit ini bisa menambah dan juga memberikan kontribusi kepada keyakinan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk memiliki akidah yang lurus sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah, dan juga kita semuanya bisa penuh disebutkan dalam Quran dalam surat Hujurat, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun, orang-orang yang shadiq dengan keimanan kita. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahu li wa lakum innallaha ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.